Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas pasal 11, 12, dan 14. Oke, pasal 11 ini dia membicarakan tentang saat terutang. Saat terutang PPN itu kapan? Pada ayat 1, terutangnya pajak pada saat penyerahan, impor, penyerahan JKP, pemanfaatan, BKP tidak berwujud, pemanfaatan JKP, ekspor. Ya, jadi terutangnya pada saat penyerahan. Nah, yang ayat 2 ini dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan, ya, BKP atau enggak JKP, ya, sebelum pemanfaatan, ya, maka saat terutangnya itu adalah pada saat pembayaran. Jadi kesimpulannya di sini saat terutang kapan? Itu mana yang lebih dahulu, penyerahan atau pembayaran. Kalau yang terjadinya penyerahan, maka saat terutangnya pada tanggal penyerahan. Kalau terjadi dulu pembayaran, berarti saat terutangnya adalah pembayaran. Nah, di ayat 4-nya DJP dapat menetapkan sideline sebagai saat terutangnya pajak dalam hal saat terutangnya sukar ditetapkan. Oke, kita baca penjelasannya. Ayat 1. Pemungutan PPN dan PPNBM menganut prinsip akrual, artinya terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan BKP, JKP, meskipun pembayaran atas penyerahan tersebut belum diterima atau belum sepenuhnya diterima, atau pada saat impor BKP, saat terutangnya pajak untuk transaksi yang dilakukan melalui elektrik e-commerce tunduk pada ketentuan ini. Jadi yang dimaksud dengan electric commerce ini contohnya misalnya kita belanja lewat Tokopedia atau nggak Shopee, itu maka saat terutangnya itu adalah pada saat penyerahan. Contohnya bagaimana? Contohnya misalnya PTA menjual misalnya BKP ke PTB. Penyerahan dilakukan pada tanggal 25 Mei 2023. Pembayaran baru dilakukannya tanggal 27 Mei tahun 2023. Maka saat terutangnya adalah tanggal 25 Mei karena yang lebih terjadi penyerahan. Ya. Contoh yang lain, PT C misalnya menjual JKP ke PTD. Ini misalnya penyerahannya hari ini ya, 25 Mei. Tapi pembayarannya sudah dilakukan kemarin. Maka saat terutangnya yaitu tanggal 24 Mei karena lebih dulu terjadi pembayaran. Oke. Yang huruf D, dalam hal orang pribadi atau badan memanfaatkan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean atau memanfaatkan JKP dari luar daerah pabean, terutangnya pajak pada saat orang pribadi atau badan mulai memanfaatkan BKP tidak berwujud, JKP tersebut di dalam daerah pabean. Hal ini dihubungkan dengan kenyataan bahwa yang menyerahkan BKP tidak berwujud, JKP tersebut di luar daerah pabean, sehingga tidak dapat dikukuhkan oleh PKP. Oleh karena itu saat terutangnya itu tidak pada saat penyerahan, tetapi pada saat pemanfaatannya di dalam daerah pabean. Contohnya gini, ya ini kan ada di luar daerah pabean ya nih ya, Limited, ini PTB ya,
Ya. Karena ini ada di luar daerah pabean, pada saat penyerahan misalnya tanggal 25 Mei gitu ya, baru dimanfaatkan di Indonesia tanggal 26. Jadi ini adalah pemanfaatan. Kalau ini penyerahan. Penyerahan. Jadi kapan saat terutangnya dalam hal ini adalah pada saat pemanfaatan. Karena penyerahannya terjadi di luar daerah pabean. Oke, penjelasan berikutnya di ayat 2. Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP, sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 1 huruf A, ya. Pasal 4 ayat 1 huruf C, ya. Pemanfaatan BKP tidak berwujud, pasal 4 ayat 1 huruf D, atau sebelum pemanfaatan JKP dari luar dana pabean, pasal 4 ayat 1 huruf E, maka saat terutangnya adalah saat pembayaran. Tadi ya, mana yang lebih dulu, penyerahan atau pembayaran. Oke, itu mengenai saat terutang. Sekarang kita bahas yang pasal 12. PKP yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf A, C, F, dan G, dan atau H, terutang pajak di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan atau tempat kegiatan usaha dilakukan atau tempat lain selain tempat tinggal atau tempat kedudukan. Kita baca penjelasannya. Nih, PKP orang pribadi terutang di tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha. Tempat tinggal berarti rumahnya ya, tempat kegiatan usaha berarti tokonya atau kantornya. Sedangkan kalau ini bagi orang pribadi. Jadi PKP pun bisa orang pribadi. Sedangkan bagi PKP badan, terutangnya pajak itu di tempat kedudukan, kantornya, dan tempat kegiatan usaha, bengkelnya gitu ya. Apabila PKP mempunyai satu atau lebih tempat kegiatan usaha di luar tempat tinggal atau tempat kedudukannya, setiap tempat tersebut merupakan tempat terutangnya pajak dan PKP dimaksud wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Jadi ini kalau misalnya dia punya cabang banyak ya. Apabila PKP mempunyai lebih dari satu tempat pajak terutang yang berada di satu wilayah kantor Direktorat Jenderal Pajak, untuk seluruh tempat terutang tersebut, PKP memilih salah satu tempat kegiatan usaha sebagai tempat pajak terutang yang bertanggung jawab untuk seluruh tempat kegiatan usahanya, kecuali apabila PKP tersebut menghendaki lebih dari tempat pajak terutang. PKP wajib memberitahukan kepada DJP. Jadi ini maksudnya apa? Misalnya ini wilayah, misalnya KPP Cilandak ya, Cilandak. Di wilayah KPP Cilandak ini si PKP ini punya banyak tempat usaha ya, lebih dari satu tempat pajak terutang. Misalnya dia ada di jalan apa Karangtengah gitu ya, Karangtengah, ada juga di jalan misalnya TB Simatupang ya, Simatupang, atau enggak di jalan mana lagi ya, Fatmawati gitu misalnya ya, jalan jalan Fatmawati. Nah, dia itu bisa milih mau mana ini yang dijadikan sebagai tempat apa namanya eh, kegiatan usaha ya. Tapi kalau misal dia mau lebih dari satu, misalnya saya nggak hanya Karangtengah aja, saya mau Karangtengah dan Jalan TB Simatupang, berarti dia harus memberitahukan ya. Tapi kalau misalnya dia selain di KPP Cilandak gitu ya, dia juga punya kegiatan usaha juga misalnya di sini saya milih di Karangtengah, terus saya juga punya tempat usaha di Depok gitu ya. Terus ini ada di Jalan Margonda ya, Margonda. Maka saya tempat ya kegiatan usaha itu ada dua.
Karena Margonda dan Karangtengah ini adalah wilayah KPP yang berbeda. Jadi kalau di satu wilayah KPP saya bisa pilih satu, ya. Tapi kalau misalnya beda wilayah KPP, berarti saya harus milih. Misalnya ini di Jalan Margonda. Oke, ini. Dalam hal tertentu, DJP dapat menetapkan tempat lain. Contohnya, orang pribadi A yang bertempat tinggal di Bogor mempunyai usaha di Cibinong. Apabila di tempat tinggal orang pribadi A tidak ada penyerahan BKP atau JKP, orang pribadi A hanya wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKPD KPP Cibinong sebab tempat terutangnya pajak bagi orang pribadi A adalah di Cibinong. Sebaliknya apabila penyerahan BKP atau JKP dilakukan oleh orang pribadi A hanya di tempat tinggalnya, orang pribadi A hanya wajib mendaftarkan diri di KPP Bogor. Namun apabila baik di tempat tinggal maupun tempat kegiatannya orang pribadi A melakukan penyerahan BKP atau JKP, orang pribadi wajib mendaftarkan diri di KPP Bogor dan KPP Cibinong karena tempat terutangnya pajak berada di Bogor dan Cibinong. Berbeda dengan orang pribadi, PKP Badan wajib mendaftarkan diri baik di tempat kedudukan maupun di tempat kegiatan usaha karena PKP Badan di kedua tempat tersebut dianggap melakukan penyerahan BKP dan atau JKP. Ya, ini kalau yang pasal 11 itu kita ngomongin saat, kalau yang pasal 12 kita ngomongin tempat. Ini tempatnya di mana nih? Ya, terutangnya, tempatnya. Nah, kita bahas yang contoh 2. PTA mempunyai 3 tempat kegiatan usaha, yaitu di Bengkulu, Bintuhan, dan Mana, yang kegiatannya berada di bawah pelayanan satu kantor pelayanan pajak, yaitu KPP Pratama Bengkulu. Ketiga tempat kegiatan usaha tersebut melakukan penyerahan BKP JKP dan melakukan administrasi penjualan dan administrasi keuangan sehingga PTA terutama pajak di ketiga tempat atau kota itu. Dalam keadaan demikian, PTA wajib memilih salah satu tempat kegiatan usaha untuk melaporkan usahanya guna dikukuhkan sebagai PKP. Misal tempat kegiatan usaha di Bengkulu, PTA yang bertempat kegiatan usaha di Bengkulu ini bertanggung jawab untuk melaporkan seluruh kegiatan usaha yang dilakukan oleh ketiga tempat kegiatan usaha perusahaan tersebut. Dalam hal PTA menghendaki tempat kegiatan usaha di Bengkulu dan Bintuhan ditetapkan sebagai tempat pajak terutang untuk seluruh kegiatan usahanya, PTA wajib memberitahukan kepada Kepala KPP Pratama Bengkulu. Ini contohnya untuk yang PTA, berarti ini yang badan ya. Contoh 2. Nah, apabila PKP terutama pajak pada lebih dari tempat kegiatan usaha, PKP tersebut dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dapat menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada DJP untuk memilih satu tempat atau lebih sebagai tempat terutangnya pajak. Yang ayat 4, orang pribadi atau badan baik sebagai PKP maupun bukan PKP yang memanfaatkan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean atau memanfaatkan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean tetap terutama pajak di tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha orang pribadi atau tempat kedudukan. Oke, itu yang pasal 12. Selanjutnya kita akan bahas pasal 14. Di sini pasal 14 adalah orang pribadi atau badan yang tidak dikukuhkan sebagai PKP dilarang membuat faktur pajak. Dalam hal faktur pajak telah dibuat, maka orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus menyetorkan jumlah pajak yang tercantum dalam faktur pajak ke kas negara. Ini penjelasannya, faktur pajak hanya boleh dibuat oleh PKP, larangan membuat faktur pajak oleh bukan PKP dimaksudkan untuk melindungi pembeli dari pemungutan pajak yang tidak semestinya. Oke, sebentar.
Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.